Ya, baik. Sampai pada tahapan ini kita sudah punya 3 file yang telah terklasifikasi dengan baik, yang siap untuk kita lakukan untuk melihat bagaimana perubahan penggunaan lahan dan melakukan proyeksi terhadap perubahan penggunaan lahan. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa konsep dasar dari pemodelan yang akan dilakukan ini adalah kita melakukan simulasi perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan data tahun 2012 dan data 2015, dan kemudian mengambil pola transisinya, yang mana pola transisi tersebut akan kita gunakan untuk memproyeksi pola penggunaan lahan di tahun 2019, sehingga akan dihasilkan data baru, yaitu proyeksi pola penggunaan lahan tahun 2019. Nah, hasil proyeksi penutupan lahan pada tahun 2019 ini yang kemudian akan kita coba bandingkan dengan peta penggunaan lahan 2019 yang kita peroleh langsung dari sumber atau Citra, untuk memvalidasi hasil proyeksi kita, sehingga terlihat berapa sih akurasi hasil proyeksi peta proyeksi 2019 yang diperoleh dengan menggunakan pola yang diadopsi atau behavior yang diambil dari perubahan pola tahun 2012 ke 2015. Nah, untuk sampai pada tahapan itu, maka pertama kita masuk ke tab modeling, ya, kemudian environmental atau simulation model, kemudian kita pilih Markov. Ya. Untuk first land cover image, ini kita pilih yang 2012 assign. Kemudian OK. Second, kita pilih yang 2015. OK. Nah, outputnya prefix for output conditional probability image. Jadi hasilnya adalah peta probability atau kemungkinan potensi transisinya. Jadi kita simpan dengan nama transisi atau potensial transisi. Maaf. Transisi 2000 atau 12 ke 15. Kemudian kita save P-nya. Nah, kemudian pada bagian number of time period between first and second land cover image, ini adalah jarak antara citra yang pertama dan citra yang kedua. Ini adalah 3 tahun. Berarti sini kita isi 3. Kemudian untuk number time period to project ke depannya, ini kita isi dengan angka 4 karena kita akan memproyeksi peta tahun 2019. Ini 4. Ya. Jadi jarak antara 2015 ke 2019 itu adalah 4 tahun. Kemudian untuk proportional error, kita mengakomodir hingga 15%. Setelah ini semua terisi, kita klik tombol OK. Ya, nah, inilah hasilnya. Jadi ini adalah hasil probability change. Jadi kemungkinan berubahnya tutupan lahan itu dari tahun awal ke tahun berikutnya dengan pola 2012 ke 2015 itu seperti ini. Jadi kelas 1 antara tahun awal dengan tahun berikutnya seperti ini. Jadi tidak ada yang kelas 1 yang berubah menjadi kelas 2, tidak ada yang berubah menjadi kelas 3, kelas 4, tetapi ada sebagian yang berubah menjadi kelas 8. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah informasi numerik bagaimana proses probability atau kemungkinan perubahan dari setiap tutupan lahan dari tahun awal, dalam hal ini tahun 2012 ke tahun 2015 yang akan diadopsi untuk memproyeksi tahun 2019. Ya, ini bisa kita tutup dan ini juga bisa kita tutup karena kita sudah tidak selesai prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta proyeksi tahun 2019 dengan menggunakan probability transisi yang dihasilkan dari proses belajar perubahan dari tahun 2012 ke 2015.
yaitu melalui model tab modeling, kemudian model dan environmental simulation model, dan memilih CA Markov. Di basis land cover image kita memilih tahun 2015 karena kita menggunakan basis tahun 2015 untuk memproyeksi tahun 2019. Kemudian Markov transisi area ini adalah file yang dihasilkan dari proses Markov sebelumnya tadi. Transisinya. Jadi ya, transisi areanya. Jadi proses Markov yang kita lakukan tadi itu menghasilkan dua file, yaitu file transisi wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk tertransisi tutupan lahannya selama periode 2012 ke 2015, dan bagaimana bentuk transisinya, yaitu matriks yang sudah kita sama-sama lihat tadi. Kita oke. Kemudian ini transisibility-nya, ya ini ada file yang dihasilkan tadi oleh Markov. Kemudian outputnya kita akan simpan dengan nama, pastikan tempat penyimpanannya folder yang sama, kita simpan dengan nama proyeksi. Proyeksi proyeksi tahun 2019. Ya, kemudian saya save. Oke. Nah, yang ini number cellular automata literasi. Jadi kita bisa pilih di sini. Bisa 10. Jadi 10 artinya ada 10 sel yang akan dipertimbangkan oleh sel yang akan berubah. Ada 10 sel di sekitarnya yang akan dipertimbangkan. Bagaimana sel tengah itu bertransisi. Jadi akan mempertimbangkan 10 sel yang mengelilinginya. Ya, kemudian kita oke saja. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sambil menunggu, ya, kita bisa melakukan aktivitas yang lain.